Oke, jadi kita akan coba mensimulasikan hasil dari ladder program PLC yang telah kita buat sebelumnya mengenai rangkaian tandon air. Nah, jadi langsung saja kita ke menu bar, lalu kita pilih yang simulation. Setelah itu kita pilih submenu yang Work Online Simulator. Oke, jadi di sini kita akan mencoba mensimulasikan mode auto terlebih dahulu ya, di mana pada mode auto ini kita dapat menghidupkan dan mematikan si motor water pump-nya ini secara otomatis melalui kinerja pendeteksian sensor. Nah, bisa diperhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini ada gambaran kerjanya ya, bagaimana si tandon air ini bekerja secara otomatis. Nah, ketika kita menghidupkan si motor water pump-nya ini, maka si motor water pump akan bekerja dan membuat si water pump-nya ini memompa air dari sumur menuju ke tandon airnya. Nah, dalam proses tersebut, apabila terdapat aliran air yang terpompakan dan dideteksi oleh si flow sensor ini, maka si motor water pump-nya ini akan tetap hidup dan terus memompa air sumur. Nah, apabila tidak ada aliran dan tentunya tidak dideteksi oleh si flow sensornya ini, maka si motor water pump-nya ini akan tetap hidup, tetapi dalam rentan waktu tertentu. Di sini saya men-setnya itu sekitar 10 detik. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu sektor switch-nya yang auto ya, auto mode. Oke, lalu setelah itu kita tekan tombol PB on-nya. Lalu kita matikan karena sistem tombol itu ketika kita tekan maka diaktif, lalu kita lepaskan dia akan mati. Nah, di sini timernya sudah bekerja dan mati. Ya, sesuai deskripsi kerja tadi, bahwasanya jika dia tidak mendeteksi aliran, maka si timernya ini akan mematikan si internal relay auto mode ini. Ya, kita coba lagi ya. Nah, di sini sensor flow-nya ini tidak mendeteksi adanya aliran. Nah, maka internal relay auto mode ini dan si motor water pump-nya ini akan mati. Nah, kalau dia mendeteksi bagaimana? Kita coba saja. Oke, di sini dia mendeteksi ya, sehingga dia aktif. Nah, maka si internal relay auto mode ini dan juga si motor water pump-nya ini akan tetap hidup. Nah, oh ya, satu lagi, ketika si motor water pump-nya ini hidup, maka hidup pula sistem jam untuk maintenance ya. Jadi dia akan hidup. Nah, ketika sudah sampai pada waktunya, misalkan kita ingin men-set bahwasanya si motor water pump-nya ini akan dirawat dalam waktu 3 jam sekali, maka pada saat waktu tersebut telah tercapai, 3 jam tersebut telah tercapai, maka dia akan menghidupkan si lampu maintenance-nya ini. Ya, sebagai indikasi kepada pihak operator untuk perawatan ya, perawatan schedule. Nah, tetapi tetap saja si motor water pump-nya ini tidak mati. Dia akan mati ketika si operator tadi menekan tombol PB reset maintenance ini.
Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Kita ambil gambar kita lah. Oke. Nah, tadi kan ini motornya sudah hidup dan dia membuat pompa air water pump ini memompa air dari sumur ke si tandonnya ya. Nah, otomatis kan air tersebut akan mengisi tandon dan lama-kelamaan secara perlahan-lahan si air ini naik. Ya, volume airnya ini naik dan terdeteksi oleh si sensor level 1 tandon ini. Nah, apa yang terjadi ketika terdeteksi? Maka si motor water pumpnya ini akan tetap bekerja. Oke, langsung saja kita uji di programnya. Nah, jadi di sini kita akan coba mengaktifkan si sensor level 1 tandon ini. Nah, set saja. Oke, si motor water pumpnya ini akan tetap hidup ya. Oke, kita kembali ke gambar tadi. Nah, kan dia sudah melewati si sensor level 1 tandon dan sudah terdeteksi pula. Nah, maka karena si motor water pumpnya ini tetap aktif, maka si airnya itu kan akan terus naik ya, volumenya naik sampai dia terdeteksi oleh si sensor level 2 tandonnya. Apa yang terjadi? Nah, ketika sudah melewati dan terdeteksi si sensor level 2 tandon ini, maka si motor water pumpnya ini akan mati secara otomatis. Mengapa demikian? Karena itu sudah mengindikasikan bahwasannya tandon ini telah penuh airnya. Oke, kita akan coba di program kita. Nah, jadi di sini sudah ada sensor level 2 tandonnya ini. Nah, kita aktifkan saja. Kita set saja. Nah, si motor water pumpnya ini akan mati. Nah, oke. Oke, kita ambil lagi gambar kita kembali. Nah, karena si motor water pumpnya ini kan mati, otomatis kan si air ini ya tidak akan bertambah lagi dan siap untuk digunakan. Nah, ketika digunakan, entah itu dikuras secara otomatis atau dikuras secara mandiri ya, pakai gayung mungkin atau sebagai mana ya, yang penting dia terkuras saja lah. Nah, si volume airnya ini akan berkurang. Nah, lama-lama kan dia akan berkurang tuh. Nah, waktu dia berkurang, nah dia akan apa? Melewati si sensor level 2 tandon ini sehingga yang tadinya si sensor level 2 tandonnya ini mendeteksi, jadinya dia sudah tidak mendeteksi lagi sehingga kembali ke kondisi awal. Nah, apa yang terjadi? Nah, tentunya si motor water pumpnya ini masih belum hidup, masih dalam kondisi mati. Kita akan coba di program kita. Oke, kita kembalikan dia ke kondisi awal karena airnya sudah berkurang melewati dia. Nah, si motor water pumpnya ini dalam kondisi mati ya, jadi dia tidak hidup. Oke, kita ambil lagi gambar kita kembali. Nah, karena dia belum hidup ya, si motor water pumpnya ini masih mati, maka air yang di dalam tandon ini terus terkuras sampai dia melewati si sensor level 1 tandon ini, melewati sampai ke batas bawah ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi si motor
water pumpnya ini akan hidup kembali dikarenakan si airnya ini sudah mulai habis. Dan si motor water pump ini akan hidup dan membuat si water pump ini memompa kembali air dari sumur menuju ke si level 1 tandonnya ini sampai penuh ya, sampai melewati seperti cara kerja semula. Oke, kita akan coba di program kita. Nah, di sini kita kembalikan ke kondisi awal ya, karena sudah melewati level 1 tandon ya. Di sini dalam artian melewati itu dia sudah berkurang. Oke, si motor water pumpnya kembali aktif ya. Nah, lalu ketika si motor water pumpnya ini aktif, kan si jam tadi yang sudah saya katakan kan, dia akan aktif dan akan memerintahkan si lampu maintenance untuk hidup jika batas waktu maintenance-nya itu telah tercapai. Nah, contoh seperti ini. Nah, berarti kan udah waktunya maintenance nih. Nah, ketika maintenance, otomatis si operatornya ini akan mematikan si motor water pumpnya, ya kan? Dia pasti akan mematikan motor water pumpnya. Nah, ketika dia mematikan motor water pumpnya ini melalui PB reset maintenance ini, maka si jam tadi akan reset jam maintenance-nya. Jadi dia akan memulai lagi menghitung dari 0 sampai 3 jam tadi. Oke, kita akan coba. Kita aktifkan saja. Set. Nah, dapat diperhatikan ya, bahwasanya ketika kita mematikan si motor water pumpnya, otomatis si batas jam maintenance ini akan reset ulang jadi 3 jam kembali ya. Sehingga apa, si lampunya ini juga akan mati, lampu maintenance-nya. Oke. Sekarang kita akan coba mensimulasikan si motor water pumpnya ini secara manual ya. Jadi kita pindahkan posisi selector switch dari auto ke manual. Nah, oh ya, bagi teman-teman yang tidak tahu sistem selector switch itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan di sini ada 1 itu biasanya auto, 0 ini biasanya off, dan 2 ini biasanya manual ya. Nah, di mana ketika kita mengaktifkan si autonya ini, maka manual tidak akan bekerja. Kapan si manualnya ini bekerja? Ketika kita arahkan selector switch ini ke posisi manual, maka si autonya ini tidak bekerja. Jadi auto dan manual ini tidak bisa bekerja bersamaan, harus salah satunya. Ya, dan juga dapat diperhatikan bahwasanya terminal untuk auto dan manualnya ini semuanya dalam bentuk kontak info ya. Untuk terminal autonya ini dia 1 dan 2. Untuk terminal manualnya ini 3 dan 4. Di mana terminal 2 dan 4-nya ini di jumper, kalau di PLC itu kita kasih input 24 volt dan untuk terminal 1 dan 3-nya ini kita masukkan ke si
alamat input PLC-nya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, di sini sudah ada manual ya. Nah, dalam posisi manual ini, yang menghidupkan dan mematikan motor ini, motor water pump ini, yaitu ya si operatornya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita menekan tombol PB on ini juga, sama. Dan untuk mematikannya dengan cara menekan si PB off manual ini. Nah, lalu fungsi PB reset maintenance ini untuk apa? Sama seperti tadi, untuk mereset jam kerja dari si motor water pump-nya ini juga, atau untuk proses maintenance tapi dalam posisi manual gitu. Nah, fungsi manual ini itu sebagai apa? Kita untuk bisa merepair atau maintenance, ada perbaikan. Misalkan motor ini rusak, kan nggak mungkin rusaknya itu di mana, entah itu di bagian sensor atau sebagai macam, ya kan. Nah, kita nggak mungkin pakai mode auto karena itu dapat membahayakan keselamatan gitu. Tahu-tahu misalkan ada sensornya yang tiba-tiba aktif, kita di dekat motor water pump-nya ini bekerja, motornya tiba-tiba hidup gara-gara si sensor yang tadi itu aktif misalkan. Jadi yang terkena itu kitanya gitu. Jadi untuk itu sebagai langkah keselamatan dibuatlah mode manual ini. Jadi hanya bisa dihidupkan dan dimatikan oleh si operator atau kita secara mandiri, oke? Nah, di sini ya seperti yang saya katakan tadi, dia cuman kita tekan aja PB on ini seperti biasa. Nah, di sini motor water pump-nya ini akan bekerja tanpa ada pengaruh sensor apapun. Kita tes saja ya, sensornya kita aktifkan. Misalkan ini kita aktifkan. Oh, bukan yang ini cancel. Sorry. Misalkan sensor yang ini kita aktifkan. Nggak ada pengaruh apa-apa. Kita aktifkan. Si motor tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, kita aktifkanlah si flow sensor ini. Nggak akan ada pengaruh apa-apa. Karena ya memang dioperasikan secara mandiri gitu. Secara mandiri oleh individual. Nah, jam tetap bekerja, jam maintenance-nya itu tetap bekerja. Nah, makanya ditambahkan PB off manual. Karena apa? Ketika nanti si airnya ini sudah penuh, kalau misalkan kita harus mematikan lewat si PB reset maintenance ini, ya otomatis kan si jamnya ini akan ke reset. Nah, padahal belum waktunya untuk maintenance gitu secara manual. Nah, untuk itu kita matikan lewat si PB off manual ini. Tuh. Ya kan? Aktifkan kembali. Oh ya, ini masih belum kita aktifkan, sorry. Nah, ini dia. Belum kita aktifkan tadi, sorry. Kesalahan simulasi. Nah, sini kita matikan ya, karena tombol itu, ingat, tombol itu ketika dia ditekan, dia akan aktif, dan dia dilepas. Dia akan mati, dia tanpa ada pengunci. Nah,
jamnya apakah sudah bekerja. Nah, seperti ini. Misalkan ini sudah mencapai batas waktu maintenance-nya, sehingga lampu maintenance-nya ini kan aktif dalam posisi manual. Nah, jadi untuk ngerisetnya, kita kan juga mematikan si motor water pump nih. Sambilan itu kita, sambilan ya kan. Jadi, untuk itu kita tekan saja di tombol BB reset maintenance ini. Nah, maka si motor water pump-nya ini akan mati. Begitu pula si batas jam maintenance-nya ini akan ke reset kembali. Seperti itu. Nah, semuanya akan kembali ya ke posisi awalnya untuk jamnya, rangkaian jamnya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.